kecopetannya. Duh, warga ya. Kenceng dah bos. Onti bukannya bantuin malah sibuk sendiri. Ininya nah ambilin. Orang lagi latihan manjat, malah disuruh ambilin ubi. Emangnya lu Spiderman ya manjat-manjat? Ada-ada aja dah. Udah sana ambil. Mau duit kan tak? Ya mau lah, Wak. Sabar napa? Superstars, pernahkah kalian mendengar tentang Opomoea batata selpoir? Nama latin ini menunjuk pada ubi jalar, si manis yang kaya manfaat dan mudah dijumpai di sekitar kita. Ubi jalar mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat yang penting untuk tubuh kita. Selain itu, ubi jalar juga mudah ditanam dan memiliki daya tahan yang baik terhadap kekeringan. Di Indonesia, ubi jalar punya peran penting dalam ketahanan pangan. Ia bisa menjadi alternatif sumber karbohidrat yang lebih terjangkau dan mudah diakses. Permintaan akan ubi jalar di Indonesia cukup tinggi, terutama untuk makanan ringan dan olahan. Namun, pasokan ubi jalar terkadang tidak stabil, terutama saat musim kemarau. Salah satu pelaku yang berperan penting dalam pasokan ubi jalar di Indonesia adalah Pak Ukas, seorang pedagang pengepul yang memasok ubi jalar berkualitas tinggi ke pasar. Mari kita kenal lebih dekat dengan Pak Ukas. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kembali lagi bersama petani milenial agrobisnis Akai Tisula Group dari Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah, pada hari ini, pagi ini kami kedatangan Pak Muklis Rahayu, kami, sahabat-sahabat atau yang kami akrab dari disapa Pak Ukas, IPB adalah sosok Sukabumi, yang gigih dan pekerja keras. Beliau telah bertahun-tahun memasok ubi jalar ke pasar baik di daerah dalam maupun luar Sukabumi. Pak Ukas, yang berusia 36 tahun, berasal dari KP Cikaung, Desa Sasagaran, Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi. Pak Ukas memulai usahanya dengan modal sendiri. Lalu setelah usahanya berkembang, Pak Ukas memiliki modal lain yaitu dari kemitraan dan investasi. Selain menjadi pedagang pengepul ubi jalar, Pak Ukas juga memiliki usaha sampingan sebagai pemilik kopi shop dan supplier batu tambang. Keuletannya dalam menjalankan berbagai usaha ini menunjukkan semangat pantang menyerah yang tinggi. Pak Ukas selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menjaga stabilitas harga ubi jalar. Beliau dikenal sebagai pemasok ubi jalar yang terpercaya dan memiliki kualitas ubi jalar yang baik. Ubi jalar memiliki banyak manfaat kesehatan, seperti antioksidan dan anti kanker. Ubi jalar ungu, misalnya, mengandung antosianin yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan mencegah stroke. Ubi jalar juga memiliki banyak variasi rasa dan tekstur, dari yang manis hingga yang sedikit pahit. Ubi jalar dapat diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari kue, sop, sampai bola ubi yang lezat. Tapi, tahukah kalian, ubi jalar tidak hanya lezat, tetapi juga mudah ditanam dan memiliki daya tahan yang baik terhadap kekeringan. Ini menjadikannya sebagai alternatif sumber karbohidrat yang penting bagi ketahanan pangan di Indonesia. Ubi jalar juga memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, terutama bagi para petani dan pedagang. Salah satu olahan ubi jalar yang populer adalah bola ubi. Bola ubi merupakan camilan yang digemari oleh berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Di Sukabumi, Jawa Barat, terdapat UMKM bola ubi Baros yang dirintis oleh Bapak Rian. Beliau memulai usahanya dengan modal yang sederhana, namun dengan tekad dan kreativitas yang tinggi, beliau berhasil mengembangkan usaha ini. Yuk, kita telusuri proses pembuatan bola ubi yang lezat ini. Pertama, dimulai dengan memilih ubi jalar yang tepat. Pilihlah ubi jalar yang segar, bertekstur padat, dan memiliki warna kulit yang merata. Hindari ubi jalar yang berkerut atau memiliki bintik-bintik hitam, karena ini menandakan ubi jalar tersebut sudah terlalu tua. Setelah ubi jalar terpilih, saatnya untuk mengupas kulitnya. Gunakan pisau tajam dan hati-hati agar tidak terluka. Kupas kulit ubi jalar dengan gerakan memutar, mengikuti bentuk ubi jalar. Setelah dikupas, cuci ubi jalar dengan air mengalir hingga bersih. Pastikan semua sisa-sisa kulit dan kotoran terbersihkan.
Selanjutnya, masukkan ubi jalar yang sudah dicuci ke dalam wadah yang berisi air. Rebus ubi jalar dengan api sedang hingga matang. Waktu rebusan biasanya memakan waktu sekitar 30 menit tetapi bisa bervariasi tergantung ukuran dan jenis ubi jalar. Untuk mengetahui kematangannya, tusuk ubi jalar dengan garpu. Jika garpu mudah menembus ubi jalar dan terasa lembut, berarti ubi jalar sudah matang. Setelah ubi jalar matang, angkat dari wadah dan tiriskan. Biarkan ubi jalar sedikit dingin sebelum dihancurkan. Biasanya untuk menunggu ubi jalar sampai dingin membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Gunakan tumbukan atau alat penggiling untuk menghancurkan ubi jalar hingga menjadi halus dan rata. Pastikan tidak ada gumpalan ubi jalar yang tersisa. Setelah ubi jalar halus, siapkan gula aren yang sudah dihaluskan atau dipotong kecil-kecil. Gula aren ini akan menjadi isi bola ubi. Selanjutnya, tambahkan tepung tapioka dan vanili ke dalam adonan ubi jalar yang sudah dihaluskan. Aduk rata bahan-bahan tersebut hingga tercampur dengan sempurna. Setelah itu, uleni adonan tersebut dengan tangan hingga teksturnya menjadi lembut dan elastis. Ambil sedikit adonan ubi jalar dan bentuklah menjadi setengah lingkaran. Masukkan gula aren ke dalam setengah lingkaran tersebut, lalu tutup dengan adonan ubi jalar lainnya. Bentuklah adonan menjadi bola yang bulat sempurna. Siapkan tepung roti untuk pelapis bola ubi. Pastikan tepung roti kering dan halus. Gulingkan bola ubi yang sudah dibentuk ke dalam tepung roti hingga seluruh permukaannya terbalut dengan tepung roti. Panaskan minyak goreng dalam wajan dengan api sedang. Pastikan minyak panas sebelum memasukkan bola ubi. Masukkan bola ubi ke dalam minyak panas dan goreng hingga berwarna keemasan dan matang merata. Proses penggorengan ini membutuhkan ketelatenan agar bola ubi matang merata dan berwarna keemasan yang menggoda. Bayangkan, bola ubi yang baru matang, berwarna keemasan, dengan tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam, dihidangkan hangat dengan secangkir teh manis. Menarik sekali kan? Kisah Bapak Rian membuktikan bahwa usaha kecil dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menginspirasi kita untuk berani bermimpi, berkreasi, dan memanfaatkan potensi lokal untuk membangun usaha yang sukses. Superstars, bola ubi bukan hanya camilan yang lezat, tetapi juga simbol semangat dan kreativitas. Yuk, kita dukung UMKM lokal dan ciptakan peluang baru dalam dunia kuliner. Siapa tahu, kalian juga bisa menjadi pengusaha sukses seperti Bapak Rian.